Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di channel belajar komputer. Saya lanjutkan masih di playlist database ya. Kali ini saya akan coba share tutorial bagaimana mengatur keamanan database di PHPMyAdmin. Menurut saya ini sangat penting bagaimana sebuah database yang sudah kita buat kemudian dikelola, pengaturannya nanti kita bisa atur supaya security atau keamanannya bisa kuat ya, tidak mudah dimasukin oleh orang ataupun diotak-atik sama orang sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, langsung saja. Keamanan database di PHPMyAdmin ini saya akan bagi beberapa tahap. Yang pertama nanti kita akan buat setting dulu bagaimana supaya ketika kita membuka PHPMyAdmin, misalnya seperti ini, atau kita mengaksesnya tidak langsung terbuka seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan setting bagaimana cara menampilkan login-nya sehingga orang yang tidak punya akses login ataupun username dan passwordnya ya tidak akan bisa membuka database kita. Kemudian yang kedua nanti bagaimana kita mengelola user atau pengguna. Nah, kita nanti masuk ke akun pengguna, mengizinkan si pengguna itu misalnya hanya bisa membuka beberapa database aja, tidak semuanya. Kemudian setelah hanya bisa melihat database, apakah mereka nanti kita izinkan untuk bisa membuat tabel baru, apakah membuat trigger atau membuat tabel, menginsert datanya, menghapus, mengubah dan seterusnya. Nah, ini bahasan saya yang menurut saya sangat penting untuk keamanan database yang sudah sudah kita kelola. Baik, langsung saja tanpa mempersingkat waktu kita mulai. Oke, yang pertama kita kasih halaman atau tampilan login dulu ketika mengakses localhost PHPMyAdmin ya teman-teman. Jadi kita masuk ke ini caranya, berarti settingnya nanti teman-teman bisa masuk ke kontrol panelnya SAM-nya, karena saya masih pakai SAM ya, bukan yang berdiri sendiri tapi paket aplikasi SAM. Kita klik config. Ini kebetulan saya masih pakai yang lama, tapi saya rasa di yang baru juga sama ya. Kliknya di PHPMyAdmin config in inc.php, silakan diklik. Tampilannya seperti ini. Kayaknya di versi yang baru sudah lebih rapi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa jelaskan, this is needed for cookie based authentication to encrypt password in cookie. Jadi kalau kita mau menggunakan password, nah waktu artinya tidak asal login kemudian bisa terbuka, tapi kita mau menggunakan biar user itu memasukkan password, nanti kita tambahkan di value authentication, tipenya jangan config tapi cookies ya. Jadi cookies, bukan itu tulisannya seperti ini, cookie ya, seperti ini. Nah, sederhana teman-teman, caranya cuma seperti itu saja sih. Jadi config ini kita ganti jadi cookie ya. Kemudian passwordnya kita rubah dari sana juga boleh. Ini usernya root ya. Usernya root, nanti passwordnya di sini sih kosong.
nanti kita boleh tambahkan dari PHP My Admin-nya saja. Kita save dulu, save, kemudian close. Kita langsung refresh saja teman-teman, refresh. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, tampilannya gini. Jadi begitu kita login pertama kali, ketika sudah di control panel sudah di start ya, dan Apache dan MySQL-nya, maka nanti tidak akan langsung masuk ke database-nya, tapi masuk dulu ke halaman login. Ya, tadi misalnya kita contohkan tadi kata sandinya kita belum kasih ya, usernya root. Kalau kita kirim atau kita masuk submit, maka akan masuk. Nah, untuk mengaturnya supaya rootnya itu kita kasih password, kita bisa cek dulu di akun pengguna. Kemudian root localhost, ini sama, mau pilih localhost boleh. Kita edit privilege-nya, kita kasih password, berarti klik ubah kata sandi. Misalnya kita kasih kata sandinya 123 saja deh, 123, ketik ulang 123. Ini kebetulan pakai bahasa Indonesia teman-teman, jadi kalau yang pakai bahasa Inggris nanti tinggal menyesuaikan. Kirim. Yes, sudah berhasil mengubah kata sandi. Kita refresh lagi atau kita logout boleh ini. Kita refresh lagi. Nah, sekarang kalau kita biarkan tanpa password, dia akan error, gagal masuk ke MySQL server. Jadi kalau kita kasih 123 tadi passwordnya, kirim, berhasil masuk ya, silakan simpan maupun tidak. Nah, kira-kira yang tahapan pertama itu teman-teman. Jadi kita berikan dulu login atau halaman login, kemudian kita kasih password untuk user mungkin yang menurut kita yang dasar ya, di root ya. Nah, kita sekarang masuk ke tahapan kedua, yaitu bagaimana membuat pengguna atau user atau akun pengguna yang nanti akan kita kasih berhak ataupun kita kasih hak akses untuk bisa menggunakan database. Ya, kita langsung saja. Kita klik add user akun, kemudian kita beri nama misalnya ABC. Untuk nama pemilik nanti, nah ini mungkin di beberapa versi SAM teman-teman nanti bisa cek atau sesuaikan, bisa menggunakan persen, atau kalau persennya nanti ternyata ada atau tidak bisa login, teman-teman bisa ganti jadi lokal ya, jadi lokal. Kemudian kata sandinya misalnya saya juga sama ABC. Nah, ini nanti untuk pilih cek semua ya, pilih cek semua. Kalau memang database nanti yang akan diberikan ke ABC atau user atau pengguna ABC ini hanya bersifat database saja, tidak global, maka kita nanti tidak perlu mengecek ini teman-teman ya. Tapi nanti kalau kita mau berikan hak aksesnya banyak ke dia, berarti kita pilih semua, nanti tinggal disesuaikan sama, apakah nanti dia bisa semua atau tidak. Jadi misalnya sekarang saya anggap si user atau pengguna ABC ini di globalnya dia tidak punya ya, tidak punya global, jadi kita langsung klik kirim. Nah, kita akan memberikan akses dia untuk beberapa basis data saja misal. Jadi kita langsung klik basis data.
kita kasih basis data yang kita berikan ke dia, misalnya abadi elektronik atau apa ya, terserah. Ini kan kebetulan di komputer ini ada beberapa, misalnya contoh DB ya, boleh contoh DB, atau yang kita sedang pakai tadi apa ya, DB praktik DBA. DB praktik DBA, kemudian kirim. Nanti akan diminta juga, kita misalnya pilih semua di level database praktik DBA ini, tapi nanti misalnya dia hanya bisa update ataupun nggak bisa insert, nggak bisa update, nggak bisa delete ya. Dia hanya milih karena nanti program insert boleh lah ya, misalnya insert ya boleh. Create atau triggernya, misal nggak usah bikin trigger, nggak usah bikin, nanti menu trigger berarti tidak ada nih teman-teman. Create view, create routine ya, misalnya triggernya aja yang nggak ada nih ya. Create view juga boleh. Ini sebagai contoh aja, nanti teman-teman bisa explore, bisa kembangkan sendiri sesuai fungsinya. Misalnya show view nggak ada. Oke, kirim. Nah, kalau teman-teman nanti ke tabelnya juga, silakan nanti tabel. Jadi tidak semua tabel yang ada di DB praktik DBA misalnya nanti bisa dilihat ya, bisa dilihat. Jadi kita klik tabelnya juga. Tabel apa aja yang nanti kita berikan ke dia. Nah, misalnya kan tadi tabel riwayat tidak bisa dilihat ya, misalnya. Jadi tabel barang misalnya kita berikan ke pengguna ABC ini, select, insert, update, reference, delete. Kita kasih semua, oke. Kemudian trigger, so ya ini di checklist ya, di checklist. Kemudian tabel lagi, tabel ya, sekarang tabel. Tadi udah kita kirim sudah. Oke, untuk menambahkan, misalnya cukup ya, kita mau menambahkan database baru lagi untuk si ABC, kita klik lagi edit privilege atau balik dulu ke tampilan awal akun pengguna, edit privilege lagi, kemudian masuk ke basis data lagi. Misalnya kita mau tambahkan basis data yang kita berikan ke dia, misalnya DB KIS wisata, kirim lagi. Kita misalnya pilih semua, tapi nanti di GIS wisata itu misalnya tidak bisa insert, tidak bisa update, tidak bisa delete ya. Ininya triggernya sama, nggak ada. Jadi ingat, kita nanti beri dua database ke user ABC pengguna ini, kemudian sedikit berbeda. Kalau di DB praktik DBA dia bisa insert, kalau di apa tadi, GIS wisata dia hanya bisa select. Kita kirim. Oke.
Saya rasa cukup ya tadi, atau kita sekarang tinggal cek akun pengguna ABC. Oke, kita logout dulu, keluar. ABC ini tadi ABC juga passwordnya, kirim. Oke teman-teman, nah kita cek ada dua database yang tadi kita berikan hak aksesnya untuk si user ABC, GIS Wisata, ada 7 tabel ya. Kemudian ada DB Praktik DBA, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi fungsinya tadi di DB Praktik DBA misalnya kita buat TB barang, tadi kan tidak bisa insert ya kalau di sini ya, tabel barang atau tabel kategori yang sedikit aja. Tabel kategori misalnya kita bisa nggak insert. Nah bisa kan, kode kategori tadi berapa, K08. Nah misalnya K08, kemudian tes lagi misalnya tanggalnya berhasil di DB Praktik DBA karena kita tadi bisa ya diberikan hak akses. Tapi kalau nanti kita mau menghapus, coba kita hapus, apakah bisa? Nah kita tidak bisa menghapus karena tadi settingnya di user ABC kita tidak bolehkan si user ABC untuk bisa menghapus, sama mengedit juga tadi tidak bisa. Nah error juga karena tadi kita juga tidak bisa berikan untuk si user ABC. Kemudian apakah di sini triggernya ada di menu ya? Ternyata tidak ada juga karena tidak kita berikan juga untuk si user ABC tadi di database DB Praktik DBA. Oke, yang kedua, kemudian untuk yang misalnya kategori di tabel GIS Wisata gitu. Atau kecamatan. Kecamatan tadi tidak bisa insert, apakah kita coba klik tambahkan ID. Nah semuanya nggak bisa diisi teman-teman karena memang tadi kita nggak bisa menambah tuh. Nah, insert comment tidak bisa. Oke, sudah sangat jelas ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa diikutin atau dipahami untuk bisa membuat keamanan di database, terutama untuk hak akses database sebagai kita seorang administrator database. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari tentang pengaturan keamanan di database MySQL atau PHP-MyAdmin. Untuk keluar nanti kita bisa klik lagi keluar. Akan kembali ke login ya. Sekarang kita ke root lagi ke menu utama. Ya kira-kira itu teman-teman yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.